Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian. Ya, ini dengan latar belakang kebun pasturan Unika Suku Pranoto. Ya, ini kebunnya seperti itu, latar belakangnya banyak pohon, cukup rindang, hijau, bagus, tenang, teduh, banyak monyet. Pada kesempatan ini tetap tentu saja doa-doa saya menyertai sahabat peradaban kasih dimanapun berada, selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, ya, dijauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan dan kejahatan. Apa yang baik yang para sahabat cita-citakan berkenan pada Tuhan dan dikabulkan. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, kalau kita merenungkan kehidupan Bapak Yosef, memang meskipun kisah di dalam Injil tentang Bapak Yosef tidak banyak, hanya terbatas pada masa menjelang kelahiran Yesus dan sampai usia Yesus 12 tahun, ya kurang lebihnya, ketika Yesus diajak berziarah ke Yerusalem, ya, perjalanan dari Nazaret menuju Yerusalem itu cukup jauh, ya saya ngalami dulu naik bis saja butuh waktu yang cukup, ya apalagi jalan kaki di masa itu. Nah, maka bisa dibayangkan kalau dalam Injil dikatakan 3 hari perjalanan, ya, Nazaret menuju Yerusalem. Bapak Yosef sampai di situ, kisah tentang perjalanan hidupnya. Habis itu nggak pernah disebut-sebut kemana, bagaimana dengan kehidupannya dan seterusnya. Ya, tidak ada informasi secara alkitabiah mengenai hal ini, tetapi tentu tidak berarti bahwa tidak ada peran. Ya. Yang jelas kehidupan Bapak Yosef sebagai tukang kayu, ya, di Nazaret itu berjalan normal seperti biasa, dan Yesus bersama Bapak Yosef sampai pada saatnya pada usia 30 tahun Yesus dibimbing oleh Roh pergi ke padang gurun untuk mempersiapkan karya publiknya. Di padang gurun selama 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Kalau Injil mengatakan tidak makan dan tidak minum, ya. Dan di sana ada iblis, ada malaikat, ya, iblis yang tentu menjadi penggoda dan malaikat yang menjadi pelayan, melayani Yesus. Itu yang dikatakan dalam Injil Markus misalnya seperti itu. Nah, kembali ke Bapak Yosef. Bapak Yosef tidak banyak disebut, tetapi dari yang tidak banyak itu kita justru bisa merenungkan sangat banyak peristiwa iman, keutamaan-keutamaan yang bisa kita timba dari kehidupannya. Kemarin kita sudah melihat 3 keutamaan. Ayo, apa ya? Masih ingat? Yang pertama adalah diamnya. Diamnya adalah keheningan yang suci, keheningan yang disertai dengan keutamaan kedua, penyerahan dalam ketaatan. Lalu yang ketiga, dalam keheningan yang suci, di dalam ketaatan itu ada proses yang disebut diskresio, proses berdiskresi, membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah yang kemudian kita putuskan untuk tetap mengikuti yang sesuai dengan kehendak Allah dan menjalankan dengan bahagia. Nah, itu yang
kita renungkan kemarin. Nah, apa yang masih bisa kita renungkan hari ini tentang Bapak Yosef? Ya tentu kita bisa memperdalam ya kaitannya dengan keheningan misalnya. Keheningan itu memang menjadi keheningan yang suci. Ya, keheningan yang suci itu yang seperti apa? Memang kemarin saya sebut bahwa Bapak Yosef memberi contoh keheningan tanpa kata, tanpa kalimat, tanpa bicara. Ya, itu salah satu keheningan. Ya. Dulu waktu masih di seminari kami mengenal yang disebut silensium. Ya, ada silensium yang ya biasa, silensium biasa, tidak bicara, itu silensium biasa. Lalu ada silensium manyum, ya, total, nggak boleh ngomong, nggak boleh berisik. Kalau yang silensium biasa, itu yang penting menjaga keheningan, boleh omong, tetapi apa yang kuomongkan dengan lawan bicaraku tidak terdengar oleh orang lain, ya, selain lawan bicaraku. Itu silensium. Jadi menjaga keheningan dalam arti itu. Lalu ada keheningan yang disebut silensium manyum, total, nggak boleh bicara. Dalam keheningan itulah kita mengolah hati kita, mengarahkan hidup kita, mencari kehendak Allah. Dalam bahasa Jawa dikatakan neges kersaning pangeran. Ya, dasarnya apa? Necep sabdo dalem, ya, neges kersaning pangeran, ngembang dawuh dalem. Jadi kita mencecap sabda Tuhan, mencari kehendaknya, dan kemudian melaksanakan dalam kehidupan. Nah, sampai pada taraf itu, selain silensium yang biasa, keheningan yang biasa, kemudian silensium manyum, total keheningan tanpa bicara, seperti yang dialami oleh Bapak Yosef. Ada langkah berikutnya yang ditunjukkan oleh Bapak Yosef adalah silensium sacrum. Nah, apa itu silensium sacrum? Silensium adalah keheningan, sacrum adalah suci. Jadi keheningan yang suci. Dalam keheningan yang suci ini hati kita diarahkan pada Tuhan. Apa tidak berarti lalu kita manteng, diem, ya, nggak bikin apa-apa? Oh tidak. Tetap kita berkarya. Kalau saya belajar dari teman-teman, para pertapa di pertapaan Rowo Seneng, keheningan yang suci ini dihayati dengan pola ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Dan dalam pekerjaan itulah keheningan dibangun. Maka lalu ada doa Yesus, ya, sambil mencangkul, menyebut nama Kristus dalam doa, sambil ngepel, sambil nyapu. Ibu-ibu sambil ngerajang lombok, ya, sambil ngerajang berambang bawang di dalam doa. Nah, itulah silensium sacrum. Jadi silensium sacrum tidak semata-mata hening lalu nggak buat apa-apa. Justru dalam peristiwa sehari-hari kita bisa membangun keheningan itu. Nah, kalau keheningan yang dibangun dengan suasana-suasana khusus tadi, biasanya kita melalui rekoleksi, retret, ya, retret agung. Tapi kalau untuk silensium sacrum, bahkan ya, dalam pengalaman saya, silensium sacrum itu justru bisa kita hayati setiap saat. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai imam diosesan, Romo yang tidak hidup dalam biara, dengan tata cara biara atau bahkan pertapaan, Romo-romo Projo itu topong rame, ibaratnya begitu. Ya, bertapa di tengah keramaian, tetap membangun keheningan yang suci. Ya, hati yang terarah pada Tuhan di tengah berbagai macam dinamika gelombang kehidupan ini. Nah, ketika itu terjadi, lalu kita boleh yakin bersama Bapak Yosef, dari hari ke hari kita semakin necep sabdo dalem, neges kersaning pangeran, ngemban dawuh dalem, mencecap sabda Tuhan, mencari kehendaknya, dan melaksanakannya dengan sukacita. Semoga sahabat peradaban kasih dimanapun berada tetap sehat selalu, diberkati Tuhan. Bapak Yosef merestui kita, Bunda Maria melindungi dan mendoakan kita.
Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam